Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang selalu senantiasa dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama di bumi yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Selawat piring salam semoga selalu kita sampaikan dan ucapkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan selawat kita selalu mendapatkan syafaatnya yang selalu kita nantikan di yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjidil Musalat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita akan melanjutkan kajian kita, ta'lim kita sambil kita menunggu waktu sholat isya berjamaah. Untuk itu marilah kita isi bersama-sama kajian kita, ta'lim kita ini dengan menambahkan wawasan kita, pengetahuan kita tentang ilmunya Allah. Mudah-mudahan dengan yang kita dengarkan, kita ikuti kegiatan ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini marilah kita melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Irmanto MPDI, dan beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau ini selalu istiqamah, diberikan kesehatan, diberkahi umurnya, sehingga beliau ini dapat menjalankan dakwah syiar Islam, tentunya agama Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Pada itu mari kita bersama-sama mendengarkan kajian taklim kita pada malam hari ini. Pada Bapak Ustaz Haji Irmanto MPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Nahmadullaha jalla thana'uhu wa taqaddasat asma'uhu ala ni'amihi al-'azimah wa ala'ihi al-jasimah, wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سيدي ولد آدم يوم القيامة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وآرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا
ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah. Tentu yang pertama-tama kita memuji Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya, seraya hati kita mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Wabil khusus kita menyebutkan nikmat yang teragung, yaitu nikmat iman wal Islam, sehingga dengan cahaya iman kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya mendatangkan keridhaan Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita meninggal dunia melainkan dalam keadaan orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah bersyukur atas nikmat Allah, kita menyampaikan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita ya, walaupun di celah-celah waktu yang singkat ini, tetapi kalau kita senantiasa rutin mengikutinya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah kita. Kemarin kita sampai pada Islamul kafir, Islamnya orang-orang yang kafir. Kalau dia masuk Islam, apakah dia wajib mandi atau sunnah mandi baginya? Maka dalam hal ini khusus kita menyebutkan pendapat di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita kenal dengan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan la yajibu 'alal kafir alladhi aslama an yaghtasila. Tidak wajib, bal ya mustahabbu lahu, tetapi sifatnya mustahab, yaitu sunnah saja. Nah, lalu dalil yang dipakai apa? Dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i yaitu banyaknya orang-orang yang masuk Islam di tangan Rasulullah SAW itu tidak didapatkan keterangan ya kalau mereka itu diperintahkan untuk mandi setelah Islamnya. Apalagi pada Fathul Makkah berbondong-bondong orang masuk Islam. Kalaulah wajib mandi hukumnya, tentu Rasulullah tidak alfa, artinya tidak lupa dan tidak luput untuk menyuruh mereka yang masuk Islam itu mandi terlebih dahulu. Kemudian ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman, Rasulullah SAW mengatakan dakwahi mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka sudah masuk Islam, kata Rasulullah SAW, katakan kepada mereka, ajarkan kepada mereka untuk melaksanakan salat 5 waktu. Nah, kalau seandainya mandi itu merupakan kewajiban setelah masuknya Islam, maka tentu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalil yang dipakai untuk menjawab ya, kalau mereka selama sebelum Islam itu junub atau haid kayak perempuannya ya, junub kalau dia dewasa ya, apapun sebabnya dia dalam kondisi junub, maka bagaimana untuk membersihkannya? Ada dalil umum yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Islamnya seseorang itu menghapuskan seluruh kesalahannya masa lalu. Dan ini sifatnya umum.
maka bukan berarti tidak mandi, Pak, tetapi sunnah hukumnya. Disinilah kita penting memahami masalah kedudukan hukum suatu perkara di dalam Islam. Jadi bukan berarti tidak mandi, tetap diperintahkan mandi, tapi status hukumnya dalam pandangan Imam Syafi'i adalah sunnah hukumnya. Ya. Kemudian ya kita juga mendapatkan pendapat yang lain yang mengatakan wajib. Artinya kalau ada orang ingin Islam di masjid ini, tetap kita perintahkan mandi. Kita perintahkan mandi. Dan itu selamat daripada ikhtilaf para ulama. Nah, namun kalau kita mengetahui apa pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, ya rahimahumullah mengatakan mandi bagi orang yang baru masuk Islam itu hukumnya sunnah. Kemudian ya, yang berikutnya adalah ghuslul mayyit, yakni mandinya orang yang telah meninggal dunia. Nah, maka tentu di sini ya bukan berarti kewajiban itu pada si mayitnya, tapi pada orang Islam yang masih hidupnya. Ya, jadi tetap dimasukkan dalam bab mandi. Dalam bab mandi dimasukkan ya. Ini ulama-ulama mengatakan ini mandi bagi orang yang telah meninggal dunia itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Tapi wajibnya di sini bukan atas mayitnya itu. Kenapa? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau orang anak Adam itu telah meninggal dunia, terputus amalnya, artinya dia tidak terkena dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Maka kewajiban ini jatuh pada orang Islam yang masih hidup dan hukumnya adalah fardu kifai atau kita kenal dengan fardu kifayah. Ya. Nah, seperti itu. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada wanita-wanita ketika itu memandikan anaknya, Rasulullah memerintahkan irsilnaha thalathan au khamsan au akthar min dhalika in ra'aitunna dhalik. Mandikanlah dia salasan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au akthar min dzalik atau lebih daripada itu. Maksudnya tetap hitungannya gasar 7 ya atau 9 ya, jika engkau melihat itu perlu. Nah, jadi kalau seandainya memang mandi 5 kali belum bersih perasaan, mandikan lagi 7 kali. Nah, ini maksudnya. Cuma idealnya biasanya 3 kali ya cukup, Pak Imam ya. Nah, jadi 3 kali mandi. 3 kali mandi itu maksudnya adalah mandi sampai bersih 1 kali, mandikan lagi sampai bersih. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini mandikan mayit juga merupakan wajib hukumnya. Tapi wajib di sini adalah yata'allaq biman hadarahu minal muslimin, berkaitan dengan ya bagi yang hadir, yaitu orang-orang muslim yang hadir. Wa huwa fardun kifaiyun, dan itu merupakan fardu kifayah. Ya, maksudnya adalah bihaitsu idza qama bihi al-ba'du saqata 'anil baqin. Ya, maksudnya adalah jika sudah ada orang atau sebahagian orang yang melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur atas semua orang. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakannya, maka sekampung-kampung itu mendapatkan dosa. Ya, jadi seperti itu. Ini maksud dengan kifayah. Ya, kalau bahasa sekarang kewajiban kolektif. Kewajiban kolektif bersama, ya. Kalau tidak ada yang mewakili, maka sudah cukup. Ya. Kemudian para bapak hadirin wal hadirat rahimanallah, sekarang kita masuk pada bab mandinya. Bab mandinya. Nah, kemarin ada orang tua kita bertanya tentang cara mandinya. Nah, ini sampai babnya. Nah, persoalan tentang haid dan nifas itu ada bab khusus nanti. Bab khusus, karena
masalah haid ini, walaupun ini merupakan wajibnya mandi ya bagi wanita, tapi bab haid ini panjang sekali Pak, karena berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan talak, berkaitan dengan masa iddah, berkaitan dengan haji, banyak sekali lah ya masalah haid ini. Nah, oleh karena itu sini tidak dijelaskan secara rinci, hanya bab-bab yang mewajibkan mandi saja. Nah, kita masuk pada bab sifatul husli. Sifatul husli di sini kata para ulama, lil husli sifatan. Jadi sifat mandi itu ada dua. Nah, ini kita kalau kita belajar fikih seperti itu Pak. Jadi ada sifat ijza. Ijza itu ya sah saja, pokoknya standar lah kata orang Malaysia, standar ya sah saja. Maka ada yang bertanya, gimana kalau kita udah niat mandi langsung terjun ke dalam sungai bukan dalam itu, sah dah? Kalau udah rata air ya sah aja. Tapi itu ijza ya, sifatnya ya standar saja itu, sah saja. Kalau istilah fikih itu mujzi ya, ijza itu artinya maknanya sah, dibalas artinya ada sah maknanya ya. Wasifatul kamal, dan sifat sempurna ya. Amma sifatul ijza fatahsulu bin niyyah, maka adapun sifat sahnya itu saja ya, itu dia akan diperoleh sahnya itu dengan niat ya. Ketika orang yang ingin melakukan mandi itu niat untuk mengangkat hadas besar dan meratakan air ke seluruh ya rambut dan kulit. Rambut dan kulit. Jadi kalau ada air kita rata kena seluruh rambut, yang perempuannya kalau berkepang dibuka kepang rambutnya, diratakan air, kulit-kulit kepalanya kena ya. Bak kulit bagian luarnya kena semuanya air ya, tidak ada yang tidak kena lah gitu. Karena mandi segar dengan mandi junub atau mandi wajib itu beda. Kalau mandi untuk kesegaran ya, misalnya mau pergi undangan biar tak ngantuk, mandi dulu, itu boleh tutup kepala. Nah, boleh, atau boleh biasa-biasa ya, celup-celup ya. Ya. Nah, jadi kadang-kadang belakang tak kena air. Kadang-kadang bagian tengkuk tak kena air. Tapi kalau mandi wajib ya, mandi untuk mengangkat hadas, kemarin Pak ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i hadas itu bagi tiga. Hadas kecil, hadas sedang, dan hadas besar. Jadi Imam Syafi'i menganggap junub itu hadas sedang. Hadas sedang. Tapi cara ngangkatnya dua. Kalau hadas kecil wudu, kalau hadas sedang dan hadas besar itu mandi. Kenapa hadas junub itu disebut hadas sedang? Karena bisa diringankan. Diringankan Pak, bukan dihilangkan. Diangkat, bukan diangkat. Diringankan dengan wudu. Adapun haid tak bisa diringankan. Ya, junub itu bisa diringankan dengan wudu, ringan, bukan terangkat. Misalnya malam junub, malas mandi malamnya, sunnah kita berwudu, sunnah berwudu. Tapi kalau orang haid, darah ngalir terus, tidak ada manfaatnya wudu, tidak ada manfaatnya. Nah, jadi seperti itu. Karena hakikatnya dia dalam kondisi berhadas besar terus, keluar terus darahnya. Tapi kalau junub kan enggak. Ya, jadi sunnah berwudu, subuhnya baru mandi. Tapi kalau dia mau mandi langsung ya boleh, bahkan lebih bagus gitu. Tapi kalau dia junub malam harinya, malas mandi ini dingin ya, subuh ya lah mandi, maka dia disunnahkan untuk berwudu ya sebelum tidurnya. Nah, maka Imam Syafi'i mendudukkan ini sebagai hadas sedang. Nah, sifat mandi terhadap hadas sedang ya dan hadas besar ya, ini kita anggaplah hadas besar semua ya, karena kebiasaan kita dulu beraduk juga seperti itu. Tapi sebagai amanah ilmiah
kita sampaikan pembahagian hadas dalam pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, sifat mandi yang standar sekali, standar minimal, dia tetap sah, tapi tidak sempurna. Dalam pengertiannya dia sah tapi tidak sempurna, ya, yaitu niat mengangkat hadas, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Macam mana pun caranya? Mau nyelam ke apa, pokoknya dia tidak ada step sunnahnya, tidak dijalankan gitu. Nah, seperti itu. Amma sifatul kamal, adapun sifat sempurna, ya, sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirinci oleh ulama. Di sini ada 10 step, 10 tahapan, ya, 10 langkah, ya. Pertama, an-niyah wa tasmiyah, niat dan tasmiyah, yaitu basmalah. Sebenarnya tasmiyah dengan basmalah itu beda. Tasmiyah itu bismillah saja. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tasmiyah itu bismillah, itu cukup tasmiyah namanya. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi seperti itu. Kalau tasmiyah itu masdar dari sama yusafi. Kalau basmalah itu nahd namanya, Pak. Nahd itu kalau dalam bahasa Indonesia akronim, singkatan yang bisa dibaca, macam APRI, ya, Kopassus. Nah, itu kan singkatan tuh, tapi dia bisa dibaca menjadi kalimat. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Nah, itu nahd dalam bahasa Arabnya, nahdun. Nah, niat dan tasmiyah atau sempurnanya basmalah. Satu. Yang kedua, ghuslu yadayhi salasan wa ghuslu ma bihi min adha, yaitu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Jadi yang pertama-tama dia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, dan membasuh ma bihi min adha, yaitu apa-apa saja yang menimpa tubuhnya berupa kotoran. Misalnya, mohon maaf Pak, di bahagian kemaluan ada yang kotor, setelah tangannya dicuci, dia bersihkan kemaluannya itu pakai tangan kiri. Bersihkan dulu, ya, kemaluannya dibersihkan dulu. Kemudian Pak, nah ini juga kita perlu sampaikan. Kemudian sesuai dengan hadis di sini dikatakan wal wudu, udah bersihkan tangannya, bersihkan yang kotor di bagian kemaluannya, maksudnya dicuci lagi tangannya. Udah mencuci kemaluan, cuci bagian yang ada najisnya, dicuci tangan yang kotor-kotor. Kemudian setelah dicuci tangannya bersih, bekas dia mencuci kotoran tadi itu, dia disunnahkan berwudu. Setelah dia berwudu, di sini ada pembahasan ulama Pak. Wudunya mau sholat. Nah, di sini ada singgah sedikit pembahasannya. Ulama berbeda pendapat, apakah ditunda nyuci kakinya atau langsung cuci kaki. Karena di akhir hadis itu Rasulullah bergeser cuci kakinya kanan 3 kali, kiri 3 kali. Tetapi ya, ini pribadi saya Pak, berwudu seperti wudunya sholat, artinya semua anggota wudu kita cuci semuanya. Karena bunyi dalam hadis itu, summa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian dia berwudu seperti wudu mau sholat, persis. Jadi tak ada yang ditunda-tunda. Nah, seperti itu. Kemudian kita disunnahkan untuk meratakan air. Kita ambil air, kita ratakan di celah-celah rambut kita sampai ke usul sya'ar. Usul sya'ar itu pangkal rambut, artinya nyentuh kulit kepala. Jadi air itu kita ambil,
ya, kita ambil air, kita celah-celahi rambut kita. Nah, ini teknisnya Pak. Teknisnya sudah seperti itu. Setelah kita angkat rata air di seluruh kepala kita, barulah kita guyur air ke seluruh tubuh kita. Dimulai mengguyurnya bagian kanan, ya, baru bagian kiri, sambil kita yudalliku badanahu biyadihi, yaitu menggosok-gosok. Dalam itu sebenarnya makna dalam ini micit-micit Pak, tapi maksudnya adalah kita gosok tangan kita, badan tubuh kita. Ya kalau pakai spons boleh tak? Boleh, lebih bagus ya. Bukan SpongeBob ya. Spons apalagi, pokoknya alat untuk mandi lah, sama seperti biasa. Kemudian Pak, setelah rata semuanya ya, yang takil, dia pindah sedikit dari tempat berdiri mandinya itu, pindah sedikit dari tempat berdirinya itu. Kemudian beliau cuci kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Khusus yang punya jenggot Pak, jenggot yang lumayan tebal lah Pak ya. Kalau jenggot kesebelasan sepak bola sih nah itu ya, artinya tipis-tipis yang kita sih jarang jenggot kita tebal Pak ya. Yang punya jenggot juga disunnahkan yukhallil, ditahlil, dicelah-celahi pakai jari jemari kita. Nah, jadi seperti itu, bukan ada kepala, tapi laki-laki yang punya jenggot itu disunnahkan untuk mentahlil, yaitu menyelah-nyelahi bagian jenggot kita. Tentang mandi janabah ini Pak, mandi junub ini Pak, hadis yang dipakai oleh para ulama ini tidak ada selisih Pak ya, tidak ada dibahas, selisih sama semuanya. Hadis yang dipakai oleh ulama adalah hadis yang bersumber dari Ibunda Aisyah dan Ibunda Maimunah, persis sama menjelaskan sifat mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia setelah mandi itu Pak keluar, dia baca doa seperti doa setelah wudhu, maka dia boleh langsung sholat, Tapi dalam proses mandi, mohon maaf Pak, dia perlu lagi menyentuh kemaluan atau kentut lagi atau pipis lagi, buang air kecil lagi. Ya kan biasalah orang mandi kan gitu Pak, kena dingin dan sebagainya. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat, tetapi jalan selamatnya kalau dia mau sholat berwudu lagi, dia jalan selamatnya itu ya. Nah, jadi wudu pertamanya tadi itu tidak dipakai lagi, tapi tidak terangkat, hadas besarnya udah terangkat. Kalau dia mau sholat lagi karena batal wudu pertamanya itu, ya dia harus berwudu kembali kalau ingin sholat. Makanya Pak, saya punya teman, kenapa tidak di ujung banyak wudunya? Kan lebih gampang gitu kan. Ya udah, ya aturannya Rasulullah berwudu dulu. Kalau udah berwudu dulu, nanti kalau ternyata batal wudunya, berwudu ulang lagi kan tidak mengapa. Nah seperti itu, kita ikuti dulu teknis sunnahnya, ya kan, seperti itu. Teknis sunnah seperti itu. Jadi cuci dulu, niat untuk basmalah. Kapan dia basmalah? Nah di sini kalau dia mandi di WC ya sebelum masuk pintu WC lah, sebelum masuk ke WC dan dia sudah berniat, ya. Nah seperti kalau dia mau mengucapkan di dalam WC, maka dia mengucapkan di dalam hati, ya, karena mengucapkan kalimat thayyibah di dalam kamar mandi, di dalam toilet itu tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan. Maka seperti itu. Nah ini sifat mandi, ya. Intinya gini Pak, intinya mandi itu harus rata. Di sini agak umum Pak, tapi kalau kita buka kitab-kitab induk Imam Syafi'i, sebut saja Majmu' Syarah Muhammad
karya Imam Nawawi, beliau mensyarah kitab Imam Syairazi. Bab mandi ini teliti sekali Pak, teliti sekali. Bahkan disebutkan kalau ada tangan orang tebuk itu gimana Pak ya? Kan ada tangan orang dia tebuk masuk dalam, itu bagian luar Pak. Itu tuh harus juga tersentuh air. Pusat-pusat orang gitu kan ada celah-celah. Kalau itu bagian luar harus tersentuh air. Kalau orang itu badannya agak lebih melember, celah-celahnya itu harus tersentuh air Pak, harus tersentuh air. Mohon maaf ibu-ibu, ya kan, ya itu harus tersentuh air. Tidak bisa asal-asal mandi saja. Kenapa? Karena sifat sederhananya saja, yang penting sah saja, itu memenuhi syarat, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air, ya, dia sama dengan wudu Pak. Kalau itu anggota wudu yang fardu untuk dicuci, ternyata ada sebesar koin saja yang tidak dicuci, maka wudunya tidak sah. Sementara mandi, ya, rukunnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau ada anggota tubuh yang tidak rata terkena air, ya, maka dalam hal ini mandinya tidak sah. Dan ini kita tidak tahu. Maka ukurannya adalah kita maksimalkan air terkena tubuh kita. Makanya tadi itu khusus kepala, karena kepala di sini dianggap sulit untuk tersentuh air, maka Rasulullah celah-celahi dulu sampai ke kulit kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah dianggap rata sampai ke kulit kepala beliau air itu, baru beliau mengguyur air ke seluruh tubuhnya. Dimulai yubda bisyikil aiman, dimulai dari sisi tubuhnya yang di sebelah kiri. Wa yudalliku badanahu biyadihi, dan beliau menggosok-gosok badan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangannya, yaitu dengan tangannya. Sesi akhir Pak pindah sedikit. Cuma kalau yang mandi pakai shower ini susah, harus pindahkan shower juga, ya kan, seperti itu. Pindah sedikit saja Pak, ambil syarat sunnahnya, ya, pindah sedikit, ambil syarat sunnahnya, yaitu di sesi akhirnya baru dicucilah kaki kanan 3 kali, dicuci kaki kiri 3 kali. Kalau selama proses mandi tidak ada yang membatalkan wudunya, insya Allah orang tersebut telah suci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Sementara Ibunda Maimunah ada tambahan sedikit Pak, sama persis dengan cerita Ibunda Aisyah tadi itu. Tambahan di sini adalah beliau tamat madawaskan syaqo, beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, itu disebutkan khusus. Kemudian sesi akhirnya setelah mandi, aku berikan atau munjukkan beliau handuk, tunjukkan handuk, dan beliau tolak. Jadi beliau diunjukkan anduk oleh istri beliau Bunda Maimunah setelah mandi, menunjukkan anduk untuk meringan badannya. Beliau tolak. Nah, dalam hal ini Pak, ulama bincangkan, apakah penolakan beliau ini bahagian dari sunnah membiarkan air bekas mandi itu? Kan masalah wudu kan ulama boleh dia pendapat, bagus dilap, boleh dilap atau tidak gitu kan? Apakah situasi alam kalau kita nolak anduk dari istri kita Pak, maka kena marah kan apa gitu, lantai kita licin gitu ya, dan mandi gitu kan. Kondisi alam di sana itu Pak luar biasa Pak, luar biasa. Tidak lama kita setelah mandi itu kering dah badan kita tuh, kering dah badan kita. Nah seperti itu. Jadi
Kalau mau ngambil sunnahnya, ya tentu kita toskan dulu lah. Kalau tak mau pakai anduk itu kan. Jadi seperti itu. Jadi tidak diterangkan oleh Bunda Maimunah. Bunda Maimunah mengatakan, fa'ataituhu bil mindil. Aku memberikan anduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, falam yaruddaha. Beliau menolaknya dan beliau mengeringkan air pakai tangannya saja. Jadi dikeringkan air pakai tangan saja. Tidak dikeringkan pakai handuk seperti itu. Nah, ini dilakukan Pak. Tapi contoh ini bukan mandi junub. Kami almarhum guru kami dulu 2019 bimbing haji. Ternyata beliau pergi ke Mekah, dia tidak bawa anduk. Dia bilang, Ustaz tidak bawa anduk? Tidak, saya langsung berpakaian gitu. Kalau di dalam kamar mandi langsung berpakaian. Rupanya di sana itu cepat kering memang. Jadi jangan salah paham, di sana panas, sering mandi di sana justru bibir kita cepat pecah. Makanya orang Arab tuh mandi itu seminggu 4 kali ya. Iya Bang. Cuma keringat tak ada di sana. Keringat tak ada, baju putih kita pakai 2 hari 3 hari itu tidak ada ini. Iya, panas kuat tapi kelembapannya tinggi gitu. Sehingga keringat itu terbang saja gitu. Tidak ada keringat kita, tidak ada keringat. Jangan sering-sering mandi di sana. Kalau sering-sering mandi kita bawa gaya sini 3 hari sekali. Di situ pecah bibir kita Pak. Terkupas kita itu kalau balik ke Pontianak itu terkupas itu. Contoh ya orang kalau lama nginap di AC di hotel sering-sering mandi itu pecah ya. Seperti itu. Kelembapannya tinggi. Dia ngambil air badan gitu. Sampai itu cerita. Kita membawa jamaah haji. Dia bilang, Ustaz, air saya kencing saya hijau. Apa karena saya minum air zam-zam katanya? Bukan, kalau kamu dehidrasi, saya bilang kan, kurang minum. Di sana itu kalau memang tidak haus, jangan nunggu haus minumnya. Biar sedikit minumnya, yang penting sering. Jangan nunggu haus, kalau nunggu haus dehidrasi. Apakah dosa-dosa saya gugur melalui air kencing karena saya minum air zam-zam katanya? Memang kenapa? Warna air kencingnya itu bukan lagi kuning menuju hijau. Bukan, itu dehidrasi. Makanya pingsan mendadak itu biasa gitu. Kenapa? Karena kelembapan tinggi, dia menyerap air badan itu kuat sekali. Macam orang kena AC itu kalau jarang minum itu bahaya. Ya, maka di sini ada ulama bicarakan itu. Tapi kalau mau ambil sunnahnya, ya udah pakai tangan saja, bersihkan meringan ininya. Cuma janganlah rambut masih tetes itu masuk ke kamar. Itu kena marah istri kita gitu kan. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Nah, di sini terakhir Pak ada pembahasan sedikit. Bagaimana? Apakah masuk ya hitungan kalau orang mandi junub sekaligus mandi Jumat? Ada kan? Masuk Pak. Tapi niatnya dimandikan mandi ngangkat hadas besar. Kan mandi junub itu kan wajib, mandi Jumat itu sunnah. Jadi dia tak perlu mandi 2 kali. Ini khusus istiratun niyah. Ini pembahasannya panjang sekali. Jadi khusus mandi di sini tidak ada ulama berselisih. Tapi kalau yang lain-lain, misalnya boleh tak puasa 6 sekaligus puasa ganti. Itu kan istiratun niyah, menggabungkan niat ya. Itu. Tapi khusus mandi ya atau bersuci ini dia berniat mandi untuk ngangkat hadas besar sekaligus insyaallah dia sudah mewakili mandi Jumat, salat Jumat. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah sampai saya pekan depan langsung izin lah ya Pak ya, karena pulang kampung. Jadi kepanjang umur kita masuk pada bab tayammum. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidil awwalin wal akhirin
sayyidi waladi Adam yawmal qiyamah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengar bersama-sama tentang ngaji Zunuk. Mungkin untuk penghujung waktu ini mungkin ada sekitar beberapa menit. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas. Kita masih ada beberapa menit. Silakan bapak-bapak. Ya, kalau tidak ada, sudah dekat masih waktu aja sholat isya. Itu malah kita tutup bersama-sama dengan membaca surah An-Nahl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri Pak Usul di Pontianak ini. Wassalamualaikum.